Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut atau PPAL adalah sebuah organisasi sosial para purnawirawan TNI Angkatan Laut yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1986 di Jakarta. Di usianya yang ke-39 tahun, PPAL yang telah terdaftar sebagai organisasi berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, saat ini memiliki 14 wilayah dan 136 rayon yang tersebar di seluruh Indonesia serta memiliki ADART sebagai dasar penggerak organisasi. Kilas balik sejarah PPAL ini menceritakan sejarah singkat pendirian PPAL dan perkembangannya hingga sekarang. Sejarah pendirian PPAL bermula dari lahirnya BKPAL, yaitu Badan Kontak Purnawirawan Angkatan Laut, sebuah organisasi dalam lingkungan keluarga besar TNI Angkatan Laut yang berfungsi sebagai wadah bagi mantan anggota TNI Angkatan Laut dalam mengembangkan aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan aspek kelautan, di samping sebagai media bagi anggotanya dalam upaya membina dan mengembangkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. BKPAL Pusat lahir setelah lahirnya BKPAL Jakarta dan BKPAL Surabaya. Pendirian BKPAL Jakarta bermula dari adanya pertemuan rutin tahunan para purnawirawan dan warakawuri TNI AL pada setiap tanggal 17 Agustus dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sejak tahun 1981. Pertemuan tersebut diprakarsa oleh Letnan Kolonel Laut Purnawirawan Haji Iman Sutopo dan Laksamana Madya TNI Purnawirawan Susatyo Mardi bertempat di Gedung Panti Perwira TNI AL. Semula BKPAL hanya sebagai sarana komunikasi dan bersilaturahmi untuk bertemu, saling bernostalgia serta menumbuhkan rasa saling peduli dalam membantu sesama, terutama membantu para purnawirawan yang menemui kesulitan-kesulitan di masa purna tugasnya. Kemudian muncul aspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara, terutama pada pembangunan aspek kelautan, kebaharian, kemaritiman. Gagasan pendirian BKPAL murni berasal dari para purnawirawan dan warakawuri yang mendapat restu dari pemimpin TNI Angkatan Laut. Atas undangan Perwira Staf Ahli Kasal Bidang Politik, Brigjen Marinir Herman Mujirun, pada tanggal 23 Juni 1986, para purnawirawan TNI AL berkumpul di Gedung Panti Perwira TNI Angkatan Laut dan menyepakati untuk segera membentuk suatu wadah bagi purnawirawan dan warakawuri TNI Angkatan Laut yang disebut dengan Badan Kontak Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan Laut, dan sekaligus menetapkan dan menunjuk Laksda TNI Purnawirawan Raden Suparno sebagai formatur yang dibantu oleh Laksma TNI Purnawirawan Sundoro Syamsuri dan Laksma TNI Purnawirawan Abdul Majid. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1986, para formatur berhasil membentuk pengurus Badan Kontak Purnawirawan dan Warakawuri TNI Angkatan Laut Jakarta yang direstui oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang waktu itu dijabat oleh Laksamana TNI Rudolf Kasenda. Kemudian di Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan R. Soeharto memimpin pertemuan yang berlangsung pada tanggal 21 Juni 1987 dan berhasil membentuk panitia pembentukan BKPAL Surabaya. Pada tahun 1994, organisasi BKPAL dikukuhkan dan diperjelas misinya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kasal tentang pembentukan organisasi Badan Kontak Purnawirawan dan Warakawuri TNI AL, disingkat BKPAL, yang menegaskan bahwa BKPAL sebagai satu-satunya wadah bagi purnawirawan dan warakawuri TNI AL.
Dalam usianya yang ke-14, BKPAL Jakarta telah 4 kali melakukan pergantian pengurusnya, yaitu masa bakti pertama dipimpin oleh Laksda TNI Purnawirawan R. Suparno. Masa bakti kedua dipimpin oleh Laksda TNI Purnawirawan R. Suparno. Masa bakti ketiga dipimpin oleh Laksda TNI Purnawirawan R. Supangat. Masa bakti keempat dipimpin oleh Laksma TNI Purnawirawan Aman Sastradiwirya, namun karena beliau sakit dan meninggal dunia, maka sejak itu kepemimpinan BKPAL Jakarta selanjutnya diteruskan oleh Laksda TNI Purnawirawan Kandiawan Afandi. BKPAL Wilayah Jakarta mengusulkan pembentukan organisasi BKPAL Pusat, dan pada tanggal 20 Desember 2006, BKPAL Pusat resmi berdiri dan yang menjadi ketua umumnya adalah Laksda TNI Purnawirawan Haji Kandiawan Afandi. Sedangkan ketua BKPAL Wilayah Jakarta diserah terimakan kepada Laksma TNI Purnawirawan Haji Muhammad Hatta Usman. BKPAL Pusat kemudian menyelenggarakan musyawarah nasional pertama pada tanggal 17 sampai dengan 19 April 2007, di mana salah satu poin penting hasil Munas pertama adalah ditetapkannya tanggal 17 Agustus 1986 sebagai hari jadi PPAL. Perubahan penting lain terjadi di masa bakti Ketua Umum BKPAL Pusat yang pertama, yaitu adanya perubahan nama organisasi dari Badan Kontak Purnawirawan TNI AL menjadi Persatuan Purnawirawan TNI AL, dan Laksda TNI Purnawirawan Haji Kandiawan Afandi tetap sebagai ketuanya. Pada usianya yang ke-39, PPAL telah mencapai banyak perkembangan. Pada masa kepemimpinan Laksamana TNI Purnawirawan Ahmad Sucipto, PPAL Pusat mendesain visi dan misi PPAL seperti yang ada sekarang, serta mengimplementasikan misi PPAL sebagai rumah gagasan dengan penerbitan majalah Jalasena untuk pertama kalinya. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Joko Sumaryono kemudian melanjutkan kepemimpinan PPAL Pusat sebagai PLT atau pelaksana tugas yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional kedua di bulan Juli 2016. Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi yang menjabat sebagai Ketua Umum PPAL sejak tanggal 24 Oktober 2018 mendaftarkan PPAL ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi kemasyarakatan atau ormas berbadan hukum. Kemudian pada masa kepemimpinan Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji, Ketua Umum PPAL, masa bakti 2021 sampai 2024, yang terpilih melalui Musyawarah Nasional ketiga, selain melakukan perbaikan nama yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dari Perkumpulan Purnawirawan Angkatan Laut menjadi Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut, beliau juga melaksanakan program digitalisasi majalah Jalasena dan meluncurkan sebuah kanal YouTube berjudul Bincang Jalasena sebagai media publikasi dan informasi PPAL, baik yang terkait dengan topik keangkatan lautan, isu-isu kemaritiman, bincang-bincang dengan mantan Kepala Staf Angkatan Laut dari masa ke masa, dan serba-serbi kegiatan PPAL, khususnya PPAL Pusat. Munas PPAL keempat dilaksanakan untuk menetapkan pengganti Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji. Pada Munas tersebut dipilih dan ditetapkan Ketua Umum PPAL Pusat masa bakti 2025 sampai 2028. Yaitu Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang diserah terimakan pada tanggal 7 Juli 2025. Selain itu, pada Munas PPAL keempat
tahun 2025 tersebut ditetapkan revisi ART PPAL. Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono sebagai nahoda baru PPAL Pusat dan para pengurus barunya akan menjalankan roda organisasi PPAL Pusat sampai dengan tahun 2028. Di bawah kepemimpinannya, semoga PPAL tetap bermanfaat bagi sesama sesuai dengan moto PPAL, Adhi Dharma Purnawira, yang artinya persembahan berharga dari purnawirawan Angkatan Laut.